Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, perkenalkan nama saya Cindy Putri Wiliani dari Fakultas Tarbiyah dan Keguruan Prodi Pendidikan Agama Islam dengan nomor induk mahasiswa 12220246. Saya dari semester 5 kelas A. Tujuan saya membuat video ini untuk memenuhi ujian tengah semester dari mata kuliah Filsafat Islam dengan dosen pengampu yaitu Bapak Yudi Irfan Daniel. Baik, di sini saya akan langsung menjawab pertanyaan yang telah dibuat oleh beliau. Al-Kindi, seorang filsuf muslim pada abad ke-9, mengembangkan konsep yang mengaitkan filsafat dengan agama secara harmonis. Beliau percaya bahwa filsafat dan agama itu memiliki tujuan yang sama, yaitu mencari kebenaran. Nah, menurut Al-Kindi ini, filsafat bisa membantu memahami ajaran agama secara lebih mendalam dengan cara menggunakan rasio dan logika. Nah, Al-Kindi ini berargumen bahwa akal manusia dapat digunakan untuk memahami konsep-konsep agama yang tampaknya rumit. Beliau juga melihat bahwa dengan pendekatan filosofis ini, seseorang dapat mengeksplorasi dan menginterpretasikan teks-teks agama secara lebih sistematis dan mendalam. Nah, filsafat ini juga membantu menjembatani kesenjangan antara iman dan pengetahuan, memungkinkan individu untuk menemukan makna dan nilai yang lebih dari ajaran agama. Dapat disimpulkan bahwa secara keseluruhan Al-Kindi ini menganggap filsafat bukanlah ancaman bagi agama, tetapi justru malah menjadi alat yang dapat memperkuat iman dan mengarahkan pemikiran manusia ke arah pemahaman yang lebih baik tentang eksistensi dalam tujuan hidup. Ar-Razi yaitu seorang filsuf dan dokter Muslim pada abad ke-9 dan ke-10. Nah, Ar-Razi ini memiliki pendekatan rasional dalam membahas etika dan moralitas. Beliau menekankan pentingnya akal dalam menentukan tindakan yang baik dan yang buruk. Berbeda dengan pandangan yang lebih dogmatis yang berfokus pada wahyu atau tradisi. Nah, adapun beberapa pandangan Ar-Razi mengenai etika dan moralitas. Yang pertama itu rasional sebagai dasar moralitas. Nah, Ar-Razi ini berargumen bahwa moralitas harus didasarkan oleh rasio dan pengalaman manusia. Beliau percaya bahwa manusia dengan akal budi mampu membedakan antara tindakan yang membawa kebaikan dan keburukan. Yang kedua itu kebahagiaan sebagai tujuan utama. Nah, beliau memandang bahwa tujuan akhir dari kehidupan manusia itu adalah mencapai kebahagiaan. Adapun etika bagi Ar-Razi berkaitan dengan bagaimana individu dapat mencapai kebahagiaan melalui tindakan yang benar dan kebaikan. Nah, yang ketiga ini pandangan menurut Ar-Razi mengenai etika dan moralitas yaitu kritik terhadap dogma agama. Nah, yang dimaksud dari kritik terhadap dogma agama ini berbeda dengan filsuf yang lainnya yang mungkin lebih mengandalkan wahyu, tetapi Ar-Razi ini skeptis terhadap keabsahan hukum moral yang hanya didasarkan pada doktrin agama. Beliau pun berpendapat bahwa moralitas harus dievaluasi secara independen dari otoritas religius. Pandangan perbedaan mengenai filsafat moral lainnya ini yaitu yang pertama pengaruh rasionalisme. Nah, banyak filsuf pada zamannya ini seperti Al-Ghazali yang lebih menekankan pada wahyu atau ajaran spiritualitas. Sedangkan Ar-Razi ini lebih menonjolkan rasionalitas sebagai dasar moral. Nah, hal ini membedakannya dalam konteks pendekatan terhadap pengetahuan dan etika tersendiri. Yang kedua itu kemandirian etis. Ar-Razi ini lebih mendorong individu untuk mengambil tanggung jawab atas moralitas mereka sendiri. Berbeda dengan pandangan yang lebih kolektif atau autoritatif yang lazim pada masa tersebut. Nah, perbedaan pandangan yang ketiga ini yaitu pragmatisme. Nah, pandangan pragmatisme ini cenderung lebih ke pragmatis yang berfokus pada hasil dari tindakan moral. Nah, alih-alih juga hanya pada prinsip atau aturan yang mendasarinya itu. Jadi, pragmatisme ini lebih ke aturan yang dasar gitu. Nah, untuk menempatkannya dalam posisi ini, posisi pendekatan pragmatisme ini berbeda dengan filosofis yang lainnya.
Jadi dapat disimpulkan keseluruhan ini pendekatan Arochi yaitu lebih mendekatkan pada etika dan moralitas yang menekankan pada pentingnya moral, akal, observasi, dan pengalaman pribadi yang menjadikannya dari semua pendekatan ini yaitu pemikiran yang unik dalam filsafat Islam. Al-Farabi yang dikenal sebagai guru kedua setelah Aristoteles. Nah, Al-Farabi ini mengembangkan konsep kota ideal atau Al-Madinah Al-Fadilah dalam karyanya yang berjudul pun Al-Madinah Al-Fadilah. Nah, dalam pandangannya, kota ideal adalah masyarakat yang terorganisasi secara harmonis dan bertujuan untuk mencapai kebahagiaan. Adapun ciri-ciri kota ideal ini menurut Al-Farabi yang pertama itu kepemimpinan yang bijaksana. Nah, kota ideal ini dipimpin oleh seseorang pemimpin yang bijaksana dan memiliki pengetahuan yang mendalam mengenai filsafat dan etika. Nah, pemimpin ini berfungsi sebagai teladan bagi masyarakat. Selanjutnya yaitu yang kedua, keadilan. Nah, keadilan ini menjadi landasan utama dalam pengaturan masyarakat, yang mana setiap individu itu harus memiliki hak dan kewajiban yang jelas. Dari hak dan kewajiban ini ada sistem hukum yang adil yang dapat diterapkan pada masyarakat. Yang ketiga itu pendidikan dan kebudayaan. Nah, Al-Farabi ini menekankan pentingnya pendidikan dan pengembangan moral, yang mana warga kota ideal itu harus dididik untuk mengenai nilai-nilai kebaikan dan keutamaannya. Selanjutnya itu kerjasama dan solidaritas. Nah, di kota ideal ini individu bekerja sama untuk mencapai tujuan bersama, atau bisa disebut dengan solidaritas tersendiri, bahwa solidaritas antar warga ini sangat penting dalam menciptakan lingkungan yang harmonis. Ini mengenai pencapaian kebahagiaan. Nah, kebahagiaan itu bukan hanya untuk diri sendiri maupun individu, tetapi juga untuk kelompok. Kota ideal ini bertujuan untuk menciptakan kondisi yang memungkinkan setiap individu itu mencapai kebahagiaan melalui kebaikan-kebaikan tersebut. Nah, hubungan dengan konsep kebahagiaan ini yaitu kota ideal Al-Farabi sangat terkait mengenai konsep kebahagiaannya. Beliau berargumen pun bahwa kebahagiaan itu dicapai melalui realisasi potensi terbaik setiap individu dalam konteks sosial atau kelompok. Nah, dalam Al-Madinah Al-Fadilah ini, kebahagiaan dicapai ketika warga hidup dalam keselarasan dan saling mendukung. Secara keseluruhan dapat saya simpulkan bahwa pandangan Al-Farabi ini mengenai kota ideal mencerminkan aspirasi untuk menciptakan masyarakat yang adil dan harmonis, di mana individu itu dapat mencapai kebahagiaannya tersendiri melalui kebaikan-kebaikan yang telah diciptakan. Ikhwan al-Safa atau sering disebut dengan persaudaraan kemurnian. Nah, Ikhwan al-Safa ini menyatukan antara filsafat, sains, dan agama melalui paradigma tauhid. Yang mana paradigma tauhid ini yaitu cara pandang yang menyatukan bahwa segala sesuatu itu berasal dari Tuhan Yang Maha Esa. Metode yang digunakan oleh Ikhwan al-Safa ini melibatkan penggabungan pengetahuan dari berbagai aspek, seperti ilmu alam, filsafat Yunani, dan teks-teks agama. Mereka pun tidak memisahkan antara rasionalitas dan spiritualitas, melainkan mereka berusaha menunjukkan bahwa keduanya pun saling melengkapi. Dalam pandangan mereka, akal itu memiliki peran sentral dalam pencarian kebenaran. Nah, mereka pun berargumen bahwa akal harus digunakan untuk memahami dan menginterpretasikan ajaran-ajaran agama serta fenomena alam. Melalui risalah-risalahnya, Ikhwan al-Safa ini mengajukan bahwa pengetahuan itu tidak hanya diperoleh melalui ajaran-ajaran agama saja, tapi juga bisa melalui pengamatan ataupun pemikiran yang kritis. Nah, mereka pun mendorong untuk lebih menggunakan akal karena untuk mengeksplorasikan dan menyatukan pengetahuan sehingga yang nantinya dapat menghasilkan pemahaman yang lebih mendalam mengenai eksistensi manusia dan hubungannya dengan Tuhan Yang Maha Esa. Nah, dapat disimpulkan dengan demikian bahwa bagi mereka pun akal bukan hanyalah alat tetapi juga jembatan yang menghubungkan iman dan pengetahuannya. Ibnu Sina atau Avicenna.
Ibnu Sina ini adalah tokoh penting dalam filsafat dan kedokteran Islam yang mengembangkan teori emanasi sebagai bagian dari sistem filosofinya. Nah, teori ini pun menjelaskan bagaimana segala sesuatu di alam semesta itu berasal dari Tuhan Yang Maha Esa. Nah, ada pun beberapa emanasi dari Ibnu Sina. Yang pertama itu hierarki eksistensi, yang mana dalam pemikiran Ibnu Sina ini terdapat hierarki atau tingkatan eksistensinya. Nah, tingkatan eksistensi di puncak ini adalah Tuhan yang merupakan sumber dari segala sesuatu itu. Yang kedua yaitu proses emanasi, di mana emanasi ini terjadi secara berkesinambungan, yang mana artinya itu bahwa setiap makhluk dari yang tertinggi seperti pikiran atau jiwa hingga yang terendah seperti benda mati adalah hasil dari proses emanasi dari Tuhan Yang Maha Esa. Nah, yang ketiga adalah keterbatasan dan ketergantungan. Setiap entitas yang emanasi dari Tuhan Yang Maha Esa ini memiliki keterbatasan dan ketergantungan, meskipun makhluk-makhluk ini memiliki eksistensi yang nyata. Mereka tidak dapat eksis tanpa sumber asalnya, yaitu Tuhan Yang Maha Esa. Jadi makhluk itu tidak bisa tidak bisa hidup tanpa adanya sumber asal. Sumber asalnya itu adalah Tuhan Yang Maha Esa. Adapun pengaruh pandangan ontologis Ibnu Sina ini atau Avicenna memiliki dampak signifikan pada perkembangan pemikiran filosofis atau teologis, baik di dunia Islam maupun Barat. Nah, beliau pun menekankan pentingnya keberadaan sebagai inti dari studi filsafat dengan membedakan antara wujud dan esensi. Nah, dalam pandangannya, setiap entitas ini memiliki esensi yang menentukan sifatnya, sementara wujud adalah aspek yang membuat intensi tersebut menjadi nyata. Ibnu Sina ini mengembangkan konsep wajib al-wujud, atau dimana yang wajib itu ada dan mungkin al-wujud, atau yang mungkin itu ada. Nah, Ibnu Sina pun mengembangkan konsep wajib al-wujud ini, dan mungkin al-wujud ini menurutnya hanya ada satu entitas yang memiliki wujud yang wajib, yaitu Tuhan Yang Maha Esa. Sedangkan semua makhluk lain adalah mungkin adanya dan bergantung pada keberadaannya Tuhan Yang Maha Esa. Nah, hal ini pun memperkuat argumen tentang keterkaitan antara Tuhan dan ciptaannya, serta menekankan bahwa segala sesuatu yang memiliki tujuan, segala sesuatu yang ada itu pasti memiliki tujuan dan sebab yang mendasarinya. Nah, pengaruh ontologi Ibnu Sina ini juga terlihat dalam cara beliau menggabungkan pemikiran Aristotelian dengan pandangan teologis Islam yang menjadikannya jembatan antara filsafat Yunani dan pemikiran Islam. Nah, karya-karya Ibnu Sina ini dapat mempengaruhi kepada tokoh-tokoh selanjutnya, yaitu seperti Thomas Aquinas yang mengadopsi dan mengadaptasi banyaknya ide dari Ibnu Sina ini. Thomas ini mengadopsi ide dari Ibnu Sina ini dalam konteks pemikirannya. Nah, jadi dapat saya simpulkan secara keseluruhan bahwa pandangan ontologis Ibnu Sina ini tidak hanya memperkaya dari tradisi filsafat, tetapi juga memberikan landasan bagi dialog antara ilmu, agama, dan etika yang terus relevan hingga saat ini. Sekian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf bila ada perkataan yang keliru. Wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.